Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij dinamakan juga dengan surat Al-Ma'arij dan juga dinamakan dengan surat Sa'ala Sa'il. Sa'ala Sa'ilun. Biasanya para ulama tatkala menamakan surat mereka memilih kata-kata yang menjadi pembeda surat tersebut daripada yang lainnya. Yang di antaranya mereka memilih kata Al-Ma'arij atau mereka memilih kata Sa'ala Sa'ilun. Dan surat Al-Ma'arij Al-Ma'arij artinya kedudukan yang tinggi atau derajat-derajat penghuni surga, istana-istana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan insyaallah di tengah tafsir surat Al-Ma'arij. Dan surat Al-Ma'arij adalah surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, sehingga nuansa surat tersebut sama seperti surat-surat Makkiyah yang lainnya, masih berbicara tentang ahwal yaumil qiyamah, tentang dahsyatnya hari kiamat dan bagaimana azab neraka jahanam ya. Sebagaimana nuansa dari surat-surat Makkiyah yang ada ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berhijrah ke kota Madinah. Berbeda tatkala Nabi sudah ke Madinah, maka banyak ayat-ayat yang turun tentang kaum muslimin, tentang hukum-hukum dan yang lainnya. Surat ini ya dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Bertanya seorang penanya ya tentang azab waqi' yang bakalan terjadi. Siapa penanya tersebut? Kebanyakan ahli tafsir menyebutkan bahwasanya sang penanya adalah Nadhr bin Al-Haris, salah seorang pembesar dari orang-orang Quraisy. Dan ini kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka bertanya, maksudnya mereka menantang kapan tiba azab yang engkau janjikan wahai Muhammad, dan kepada siapa menimpa azab tersebut ya. Dan ini banyak mereka sebutkan, Allah sebutkan dalam banyak ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yaumil hisab. Kata mereka, ya Allah, turunkanlah azab bagi kami sebelum tiba hari perhitungan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa yasta'jilunaka bil adzab wa lan yukhlifallahu wa'dah. Mereka minta agar disegerakan diturunkan azab bagi mereka. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Tatkala mereka berkata, ya Allah, jika memang Al-Qur'an ini turun dari Engkau, turunkanlah bagi kami hujan batu atau datangkanlah bagi kami azab yang pedih. Ini mereka di antara bentuk ejekan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nantang ya, kapan ya azab datang? Kalau engkau benar, datangkan azab tersebut. Dan ini sudah sunnahnya orang-orang kafir yang mengingkari para anbiya ya. Mereka sering mengejek para nabi-nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Mana azab yang kau janjikan? In kunta minas shadiqin. Kalau kau benar, mana? Tunjukkan azab tersebut. Padahal Allah mengatakan bi'adzabin waqi'. Jadi Allah bercerita, ini orang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Yang pasti terjadi. Adzabin waqi' akan terjadi. Ya, lil kafirina laisa lahu dafi'. Yang azab tersebut menimpa orang-orang kafir. Ya. Di antaranya kamu yang bertanya, Nadhr bin Haris ya. Ya, di antaranya kepada yang bertanya karena dia kafir. Azab tersebut pasti terjadi bagi orang kafir, laisa lahu dafi'. Dan tidak ada yang bisa menolak, menghalangi turunnya azab tersebut. Tidak ada yang bisa menolak. Kenapa tidak ada yang bisa menolak? Karena azab tersebut minallahi dzil ma'arij. Yang turunkan adalah Allah Subhanahu wa taala dzil ma'arij, yang memiliki al-ma'arij. Al-ma'arij ya
datang beberapa tafsir, ya, di antaranya adalah derajat-derajat di langit yang dilalui oleh para malaikat, ya, yang dilalui oleh para malaikat. Sehingga malaikat melalui derajat-derajat di langit. Pemilik derajat-derajat tersebut yang dilalui oleh para malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan azab tersebut adalah zat yang maha agung, yang menguasai langit, yang menguasai tempat-tempat yang dilalui oleh malaikat. Ada yang menafsirkan Al-Ma'arij artinya Dzil 'Azamah wal 'Ala, yaitu sang pemilik keagungan, sang pemilik keagungan. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Ma'arij maksudnya adalah Al-Ghuraf, yaitu surga-surga yang Allah siapkan bagi wali-walinya di atas langit. Intinya, azab tersebut kalau sudah turun, tidak ada yang bisa mencegahnya. Karena azab tersebut yang menurunkannya bukan raja dunia, ya, bukan panglima dunia, bukan, tetapi minallahi dzil ma'arij. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan memiliki kekuasaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Yang di mana malaikat dan ar-ruh naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruh, ta'ruj, uruj artinya naik. Makanya disebut Al-Isra dan Al-Mi'raj. Al-Isra perjalanan secara di malam hari secara horizontal, adapun Al-Mi'raj secara vertikal, naik ke atas. Ta'ruj artinya naik. Naik malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh ini maksudnya apa? Ada secara umum ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir yang kuat. Yang pertama maksudnya ar-ruh adalah malaikat Jibril. Nazala bihi ruhul amin. Allah sering menamakan malaikat Jibril dengan ar-ruh. Ya, dan dia disebutkan secara khusus dzikrul khas ba'dal am. Malaikat dan Jibril, ya, naik kepada Allah Subhanahu wa taala karena malaikat Jibril adalah pimpinan para malaikat, ya. Allah sebutkan sifatnya muta'un, sama amin. Dia ditaati, dia punya pasukan, dia punya anak buah, malaikat Jibril, maka dia sering disebutkan secara khusus ar-ruh. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan ar-ruh di sini maksudnya arwah, mencakup ruh-ruh semua yang naik ke atas langit. Ruh-ruh manusia tatkala mereka mati, ruh mereka dicabut oleh malaikat maut, maka ruh-ruh tersebut naik ke atas. Bagaimana datang dalam hadis Al-Bara' bin Azib, dalam hadis yang hasan dalam Musnad Al-Imam Ahmad, di mana jika seorang sudah meninggal dunia, maka ruhnya dicabut. Adapun roh orang yang beriman, maka mengeluarkan bau yang sangat harum, disambut oleh para malaikat, kemudian naik menembus langit, kemudian diturunkan kembali, ya, ke jasadnya. Adapun ruh orang-orang kafir, ya, para pendosa, maka keluar dengan bau yang sangat busuk, ingin naik ke langit, maka langit tertutup, ya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong dengan ayat-ayat kami, maka tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Tapi tetap naik ke atas menuju Allah, tapi tidak bisa. Kemudian dihamparkan, lemparkan kembali ke jasadnya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Kata Allah ilaihi, naik kepada Allah. Apakah ditafsirkan dengan Jibril alaihissalam atau ditafsirkan dengan ruh-ruh yang dibawa ke langit? Semuanya sama, naik ke atas, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Ya, dari sekian ratusan dalil, bahkan kata Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, bal alfani, 2000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Karena al-uruj artinya naik. Dan kita tahu namanya naik itu dari bawah ke atas. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas. Ini adalah fitrah, ya, yang Allah tancapkan kepada hamba-hambanya. Kemudian kata Allah, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ya. Ya. Bahwasanya, ya, hal itu terjadi pada hari di mana ukurannya adalah 50.000 tahun. Dan ini menguatkan yang dimaksud dengan ruh adalah Jibril. Jadi Allah sedang berbicara tentang naiknya malaikat dan Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang di mana ukurannya satu hari seperti 50.000 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan dua model hari.
Ada hari yang 50.000 tahun seperti dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, hari di mana ukurannya 50.000 tahun. Ada Allah menyebutkan hari 1000 tahun, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yasta'jilunaka bil adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ya, mereka meminta disegerakan azab dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya, dan sungguhnya hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun di sisi kalian. Dalam ayat yang lain dalam surat As-Sajdah, dalam surat Al-Hajj, dalam surat As-Sajdah kata Allah Subhanahu wa taala, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Allah mengatur urusan dari langit menuju bumi, kemudian urusan tersebut naik kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang di mana ukurannya seperti 1000 tahun di sisi kalian, ya. Apa bedanya hari yang 50.000 tahun dengan hari yang 1000 tahun? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, beliau tidak hanya menjawab, ya, itu adalah yaumani, ya, dua hari yang berbeda. Wallahu alam bihima. Allah yang lebih tahu tentang dua hari tersebut, ya. Kalau kita baca buku tafsir tentu banyak tafsiran-tafsiran. Ada yang mengatakan maksudnya 50.000 tahun itu, ya, maksudnya adalah kalau seorang berjalan dari markas senter bumi menuju ke Arsy, maka perlu waktu 50.000 tahun untuk bisa sampai ke Arsy. Dia mengatakan demikian. Adapun yang 1000 tahun maksudnya dari bumi menuju langit dunia. Tapi ini semua hanya sekedar pendapat yang lebih aman. Apa bedanya ini dengan ini? Perkataan Ibnu Abbas, Allahu a'lamu bihima. Allah yang lebih tahu tentang bedanya hari yang 50.000 tahun dengan hari yang 1000 tahun. Tetapi Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan tentang 50.000 tahun ini. Ibnu Katsir menyebutkan ada 4 pendapat. Ya, 4 pendapat tentang apa yang dimaksud dengan 50.000 tahun tersebut. Pendapat yang pertama, tadi saya sudah singgung, maksudnya al-masafah, jarak antara pusat senter bumi di bawah lapisan yang ketujuh yang pusat sampai ke Arsy itu butuh perjalanan 50.000 tahun. Kalau mau sampai diukur dengan tahunnya manusia, ya. Tetapi tentunya malaikat dengan sangat cepat kalau mau ke atas. Tetapi untuk ukuran manusia mereka butuh 50.000 tahun sesuai dengan jarak manusia untuk sampai ke Arsy. Pendapat yang kedua, 50.000 tahun maksudnya umur dunia ini. Dunia ini umurnya 50.000 tahun sejak Allah menciptakannya sampai akan hancurnya, sampai hari kiamatnya. Tetapi tidak ada yang tahu sudah berapa tahun yang lewat dan berapa tahun yang tersisa. Ya, sehingga bagaimanapun tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Tetapi umur bumi ini sejak diciptakan sampai hancur adalah 50.000 tahun. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya 50.000 tahun adalah waktu transisi antara dunia dengan akhirat. Ya, situ ada hari transisi 50.000 tahun. Hari transisi itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Katsir dan dirojikan oleh Al-Qurtubi dan banyak para ahli tafsir, bahwasanya 50.000 tahun tersebut adalah ukuran seorang tatkala di padang mahsyar sejak dibangkitkan sampai sebelum surga dan neraka. Sampai sebelum surga dan neraka, hari tersebut sejak seorang dibangkitkan di padang mahsyar, dia melewati tahapan-tahapan, mulai menunggu kedatangan Allah, kemudian dihisab, kemudian diberikan catatan amal di mizan, suruh lewat sirat, lewat qantarah, sampai menuju surga atau neraka, maka lamanya adalah 50.000 tahun. Oleh karenanya berkata Yaman, "Hadza yaumul qiyamah, fihi 50 mautinan, kullu mautinin alf sanah." Kata dia, salah seorang salaf, bahwasanya yang dimaksud 50.000 tahun adalah hari kiamat. Di situ ada 50 tahapan yang harus dilewati oleh seorang sebelum masuk surga atau neraka. Setiap tahapan tersebut 1000 tahun. Sehingga total seorang berada di hari tersebut adalah 50.000 tahun. Dan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Hadza yaumul qiyamah, ja'alahu Allahu 'alal kafirin miqdara 50 alf sanah, thumma yadkhuluna an-nar lil istiqrar." Ini adalah ukuran hari kiamat. Allah jadikan bagi orang-orang kafir ukurannya 50.000 tahun. Setelah itu baru mereka masuk dalam neraka jahanam. Di antara dalil yang menguatkan akan hal ini adalah hadis yang sahih, ya, tentang orang yang tidak bayar zakat. Ya.
Kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min rajulin lam yuaddi zakata malihi illa ju'ila yaumal qiyamati syuja'an min nar." Tidaklah seorang yang enggan membayar zakat hartanya kecuali pada hari kiamat, illa ju'ila yaumal qiyamah syuja'an min nar. Kecuali pada hari kiamat akan dibuat baginya, didatangkan ular yang terbuat dari api. Ya. Takwi bihi jabhatahu wa dhahrahu atau tukwa bihi jabhatuhu wa dhahruhu wa jambahu. Maka dengan ular yang panas yang dari api tersebut, maka akan dipanaskan ya dahinya, kemudian punggungnya dan juga dua lambungnya. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Di hari di mana ukurannya 50.000 tahun. Hatta yaqdi Allahu bainan nas. Sampai Allah memutuskan ya di antara manusia. Dalam riwayat yang lain, "Tsumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Setelah itu dilihatkan apakah dia menuju neraka atau menuju surga. Berarti 50.000 tahun itu adalah masa sejak dibangkitkan di padang mahsyar sampai sebelum masuk surga atau masuk neraka. Subhanallah, lama sekali ya. 50.000 tahun. Jadi kita hidup ini cuma sebentar. Ya. Kita berapa? 50-60 tahun. Ya. Ada yang tewas sebelumnya. 40 tahun sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih muda, ya. Maka dibandingkan dengan 50.000 tahun, kita ini enggak ada apa-apanya. Benar firman Allah Subhanahu wa taala, ya, al-hayatud dunya laibu wa lahu, hanyalah permainan senda gurau, sangat cepat. Sebagaimana kita bermain kemudian tiba-tiba selesai, game over. Sebagaimana kita bersenda gurau, bercanda kemudian selesai. Kemudian kita masuk dalam suasana serius. Begitu kita meninggal dunia masuk dalam alam barzah. Alam barzah saja kita nunggu lama, entah berapa lama. Ya, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, maka 50.000 tahun. Melewati berbagai macam tahapan-tahapan di hari kiamat kelak. Oleh karena seorang cerdas harus sadar bahwasanya yang menentukan semua nasibnya sejak di alam barzah sampai melewati 50.000 tahun tersebut adalah bagaimana dia di dunia. Oleh karena kita semua masing-masing harus sadar bahwasanya setiap waktu yang kita lewati ini mempengaruhi nasib kita menghadapi hari tersebut. Kenapa orang beriman pada hari tersebut akan dibuat terasa ringan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada hadis disebutkan ya bahwasanya bagi orang beriman akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuffifa dzalikal yaum lil mu'minin. Pada hari tersebut maka dibuat ringan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman sampai rasanya ringan seperti dia hanya menjalani beberapa saat saja. Ini kata hadisnya, dalam hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah." Di hari di mana ukurannya seperti 50.000 tahun. Faqultu ma atwala hadza? Betapa panjang hari ini. Hari tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi bi yadihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "Innahu la yukhaffafu 'anil mu'min." Sungguh hari tersebut akan dibuat ringan bagi seorang mukmin. Hatta yakuna akhaffa 'alaihi min salatil maktubah yusalliha fid dunya. Sampai-sampai terasa ringan, ya seakan-akan dia hanya salat fardu, tahu-tahu sudah selesai hari tersebut. Ya. Ini bagi orang yang beriman. Semakin dia beriman, semakin tinggi imannya, maka semakin terasa cepat ya baginya hari yang sangat panjang tersebut. Hadis ini ya diriwayatkan oleh At-Tabari dan Imam Ahmad ya, dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Tapi ini konsekuensi bahwasanya orang beriman akan merasakan kemudahan bagaimanapun dahsyatnya hari tersebut, ada rasa kemudahan yang dia rasakan pada hari tersebut. Oleh karena seorang hendaknya dia benar-benar manfaatkan waktunya mumpung dia masih hidup, dia masih bisa beramal soleh, dan itu sangat mempengaruhi bagaimana nasib dia tatkala menghadapi hari yang sangat dahsyat tersebut. Setelah itu Allah berfirman, "Fasbir sabran jamila." Sabarlah wahai Muhammad dengan kesabaran yang indah. Sabrun jamil, fa sabrun jamil sebagaimana perkataan Nabi Yakub alaihissalam. Apa yang dimaksud dengan sabrun jamil? Yaitu huwa alladzi la jazaa fihi
wala syaqwa li ghairillah. Namanya sabar jamil adalah kesabaran yang tidak disertai dengan keluh kesah dan tidak disertai dengan mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau seorang terkena musibah, lantas dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa, ya. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam tatkala dia terkena musibah dengan hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia berkata, "Innama ashku bathi wa husni ila Allah." Aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para anbiya. Kita baca bagaimana kisah-kisah mereka dalam Al-Qur'an, mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak menafikan kesabaran. Tetapi yang kalau seorang sabar tidak jamil, maka dia mengeluh kepada orang, dia berkeluh kesah kepada orang, maka itu bukan sabrun jamil. Bukan sabrun jamil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir sabran jamila." Sabarlah wahai Muhammad dengan gangguan kaummu. Ya, mereka demikian mengganggumu, menghinamu. Kenapa? Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka memandang hari atau azab tersebut ba'idan, jauh. Karena menurut mereka tidak akan terjadi hari kiamat. Menurut mereka tidak ada hari kebangkitan, sehingga mereka anggap enggak mungkin. Ba'idan maksudnya mustahil. Mustahil terjadi. Tidak ada itu namanya azab. Dua, sebagian ahli tafsir mengatakan mereka memandang azab yang akan turun di dunia tidak mungkin, tidak akan terjadi. Demikian juga azab yang ada pada hari kiamat kelak, enggak mungkin ada. Kenapa mereka memandang bahwa Allah tidak akan berikan azab bagi mereka di dunia? Karena mereka terpedaya dengan kenikmatan yang mereka miliki. Mereka kaya, mereka sehat, mereka memiliki banyak pengikut, mereka punya anak buah yang banyak, sehingga mereka menyangka tidak akan mereka ditimpa dengan azab di dunia, apalagi di hari kiamat, karena mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Sehingga Allah mengatakan innahum yarawnahu ba'ida. Mereka memandang hari tersebut adalah ba'id, mustahil. Kata Allah, wa narahu qariba, dan kami memandangnya dekat. Artinya pasti terjadi. Kullu atin qarib, setiap yang pasti terjadi yang datang adalah dekat. Ya. Jadi mutahaqqiqul wuqu' pasti terjadi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk bersabar. Kapan azab akan menimpa mereka? Yang mereka ingkari tersebut, azab yang pasti terjadi menimpa mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl." Yaitu hari di mana langit akan menjadi al-muhl. Al-muhl, ya. Ada yang mengatakan adalah minyak, semacam minyak. Ada yang mengatakan adalah perak yang melebur, ya. Dipanaskan akhirnya melebur. Karena langit pada hari kiamat kelak yang begitu kokoh yang sekarang kita lihat, yang dalam langit tersebut ada benda-benda yang sangat berat, ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang yang begitu banyak yang menempel pada langit dan berjalan di orbitnya, maka pada hari kiamat langit yang begitu kokoh akan melebur. Faida yauma idzin wahiyah, hari tersebut menjadi lemah, hari kiamat kemudian dia melebur. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idzan syaqqatis sama' fa kanat wardatan kaddihan. Jika langit mulai terbelah, kemudian setelah dia terbelah, kemudian dia melebur, ya, seperti terlihat minyak-minyak, seperti wardah, seperti mawar yang berwarna-warni, ya, berwarna merah, kemudian melebur. Ya, hari itu sudah bintang-bintang berjatuhan, ya, kemudian matahari dilemparkan, rembulan dilemparkan. Pada hari tersebut kalian akan diazab, wahai orang-orang kafir, yaitu hari kiamat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa takunul jibalu kal-ihn. Dan gunung-gunung pada hari tersebut kal-ihn. Al-ihn artinya adalah as-suf al-masbuk. Suf adalah wool, ya, yang diambil dari domba. Itu namanya suf. Kemudian dibuat menjadi jaket lah, menjadi baju lah, menjadi apa, ditenun dan yang lainnya, ya. Dia sangat ringan, ya. Kalau dihamparkan di udara maka akan berterbangan, ya. Seperti dalam ayat yang lain, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Seperti suf yang diterbangkan, ditiupkan, jadi mudah, sangat ringan berterbangan. Jadi itulah kondisi gunung pada hari kiamat kelak. Gunung mengalami beberapa tahapan. Yang pertama adalah gunung tersebut dicabut dari pasaknya, ya. Wa idzal jibalu nusifat itu dicabut dari pasaknya karena gunung ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wal jibala autada, gunung-gunung yang ditancapkan kemudian dicabut. Setelah dicabut kemudian
diterbangkan. Wa suyiratil jibal, gunung-gunung diterbangkan. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Setelah diterbangkan kemudian dijalankan, kemudian ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia menjadi kalmuhl. Menjadi hancur, kemudian seperti suf yang mudah berterbangan. Setelah itu, ya, haba'an mumbassa, kemudian menjadi butir-butiran kecil. Ya, seperti kalau kita buka jendela, kita lihat butiran-butiran kecil, sangat tipis. Jadilah gunung tersebut hancur seakan-akan tidak pernah ada. Makanya Allah mengatakan, wasujiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung diperjalankan tiba-tiba menjadi fata morgana. Fata morgana itu apa? Kita lihat dari jauh sepertinya ada, setelah kita dekati enggak ada. Artinya gunung-gunung yang kita lihat sekarang kokoh luar biasa. Nanti pada hari kiamat tiba-tiba seperti tidak pernah ada. Seperti fata morgana yang tidak ada. Kenapa? Sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diratakan dengan tanah, hancur, debur seperti butiran-butiran kecil. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa takunul jibalu kal ihn. Jadilah gunung-gunung seperti al-ihn. Itu salah satu fase yang dilewati oleh gunung pada hari kiamat. Ya. Kata para ulama, kalau gunung yang begitu kokoh, langit yang begitu kuat, hancur lebur, sebagian mereka mengatakan minal khauf, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia yang menyaksikan kedahsyatan hari tersebut, yang penuh dengan kelemahan? Bagaimana rasa takut yang luar biasa yang akan menembus hati mereka? Makanya Allah mengatakan al-qari'ah. Al-qari'ah itu rasa takut yang menembus dalam dada manusia, ketakutan yang luar biasa yang mereka rasakan pada hari tersebut. Akhirnya Allah mengatakan, wala yas'alu hamimun hamima. Maka pada hari tersebut seorang teman tidak akan bertanya kepada temannya. Ya. Kenapa? Karena masing-masing sibuk dengan urusannya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Hari pada di saat itu mereka kabur dari saudaranya, ya. Ummihi wa abihi, ibunya pun dia tinggalkan, bapaknya pun dia tinggalkan. Wa sahibati wa bani, istrinya ditinggalkan. Anak-anak yang selama ini dia bekerja keras untuk buah hatinya tidak dia pedulikan. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing pada hari tersebut dalam kondisi sibuk dengan urusannya masing-masing, takut dengan pertanggungjawaban yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, yubassarunahum. Mereka dibuat saling melihat. Allah menggunakan di sini fi'il majhul, yubassaru bukan yubsirunahum. Yubassarunahum artinya Allah membuat mereka saling melihat dengan yang lainnya. Ya. Jadi di akhirat seorang bisa melihat kawan dekatnya, di akhirat seorang melihat bapaknya, seorang melihat ibunya, seorang melihat istrinya, seorang melihat anaknya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bertanya-tanya. Bahkan orang kafir apa yang dia lakukan? Jadi mereka dibuat melihat, yubassarunahum, pasti melihat. Dilihat. Tapi teman tidak bisa dia minta tolong, temannya pun tidak bisa minta tolong, masing-masing sibuk sendiri, masing-masing takut. Apa yang dialami orang kafir saking ketakutannya kata Allah, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yauma idzin bibani. Seorang mujrim, yaitu seorang kafir pada hari tersebut, dia berangan-angan kalau bisa menebus dirinya dengan dari azab yang pedih dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhih, bahkan dia menebus dengan istrinya, yang penting dia selamat. Meskipun anaknya masuk neraka, istrinya masuk neraka, wa akhi, saudaranya masuk neraka, enggak ada masalah, yang penting dia selamat. Wa fasilatihi allati tu'wi, bahkan kabilah dekatnya, suku yang dekat dengan dia pun yang selama ini menaunginya, melindunginya, membelanya, dia ingin semuanya masuk neraka, yang penting dia selamat. Termasuk bapak dan ibunya dalam fasilah. Ya. Kenapa tidak disebutkan bapak dan ibu? Kata para ulama karena bapak dan ibu masuk dalam wa fasilatihi. Wa man fil ardi jami'an, bukan cuma itu. Dia mengatakan semua di dunia ini masuk neraka enggak apa-apa, yang penting saya selamat. Tsumma yunji, kemudian menyelamatkan dia. Ini orang kafir ya. Kita tahu kebiasaan manusia di atas muka bumi ini sayang kepada anaknya. Bahkan dia rela berkorban demi anaknya. Seorang mungkin rela mati untuk membela apa? Anaknya. Tapi pada hari kiamat urusannya berbeda. Urusannya berbeda. Bahkan dia mau mengorbankan anaknya, enggak ada masalah, yang penting dia selamat. Di sini kata Allah yawaddu, dia berkeinginan. Apakah dia mengungkapkannya? Sebenarnya Allah mengatakan, ya waddu di sini dia berkeinginan dan dia mengungkapkannya. Bukan hanya sekedar berkeinginan. Kenapa? Seperti dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala,
yauma idzin yawaddu alladziina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard. Di hari tersebut yawaddu, orang-orang kafir berkeinginan, berangan-angan. Orang-orang yang kafir dan bermaksiat kepada Rasul berangan-angan agar mereka disamakan dengan tanah. Allah sebutkan dalam ayat mereka berangan-angan. Dalam ayat lain Allah mengatakan mereka berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dalam ayat yang lain kata Allah mereka berangan-angan untuk diratakan dengan tanah seperti tanah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan mereka berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seorang kafir berkata, ya Allah seandainya aku menjadi tanah. Ya, sudah selesai, tidak ada namanya hisab, tidak ada neraka, tidak ada. Maka dalam ayat ini pun demikian. Allah menggunakan takbir yawaddul mujrimu. Seorang mujrim berangan-angan untuk bisa menebus dirinya dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan kabilahnya, dengan seluruh manusia di muka bumi agar dia selamat. Yaitu dia mengucapkan, dia mengatakan, ya Allah aftadi minal azab, aftadi nafsi minal azab. Ya Allah, aku ingin menebus diriku dengan anak-anakku, ambil anak-anakku ya Allah, yang penting aku selamat. Dia ngomong demikian. Saking ketakutan yang dia rasakan sampai ikhtalla aqluhu, yaitu akalnya enggak jelas. Rusak akalnya sampai dia ingin mengorbankan apa? Anak istrinya semuanya, yang penting dia selamat. Tsumma yunji, dan dia bakalan menyangka dia bakalan selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalla, tidak mungkin. Itu hanya angan-angan dia, itu hanya permintaan dia. Dia tidak bisa bakalan selamat. Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha ladha. Sungguhnya yang ada di hadapan dia adalah neraka yang menyala-nyala. Ladha artinya apinya bergejolak. Apinya bergejolak. Nazza'atan lisyawa. Yang api neraka tersebut bukan cuma membakar, bahkan dia mengupas kulit kepala. Seakan-akan api tersebut tajam. Selain panas dia juga tajam. Bahkan dia mengupas kulit kepala. Ada yang mengatakan seluruhnya tidak ada yang selamat. Dagingnya, tulangnya, semuanya dibakar. Karena api tersebut, bukan sekadar panas, bahkan dia tajam luar biasa. Tad'u man adbara wa tawalla. Yang api tersebut menyeru orang yang adbara, yang berbalik, wa tawalla, dan berpaling. Apa bedanya berbalik dan berpaling? Para ulama menyebutkan perbedaan antara al-idbar wa tawalli atau adbar wa tawalla. Kalau berbalik itu dia tidak mau dengar sama sekali. Begitu lihat Nabi Muhammad SAW dia kabur, tidak mau dengar. Ya, tidak mau. Dia i'rad, berpaling, tidak mau sama sekali. Adapun tawalla, para ulama mengatakan maksudnya ba'dal mulabasah, yaitu dia sudah mendengar kemudian dia berpaling menuju kepada kebatilan. Kalau tawalla itu seperti seakan-akan tawalla ila, meninggalkan sesuatu menuju sesuatu. Itu meninggalkan al-haq setelah dia dengar menuju kepada kebatilan. Dua-duanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Ada yang tidak mau dengar sama sekali. Seperti orang-orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun. Jangan sekali-sekali dengar Al-Qur'an itu. Bikin kegaduhan supaya kalian menang. Kalau Muhammad mau bicara, bikin kegaduhan supaya kalian tidak dengar Al-Qur'an. Disuruh berpaling, jangan dengar Al-Qur'an sama sekali. Jangan mendengar Al-Quran sama sekali. Ya. Adapun model kedua, sudah dengar dan berpaling. Kata Allah, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Model kedua dia sudah dengar. Kata Allah, tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sami'na, kami sudah dengar. Law nasha'u laqulna mithla hadza. Kalau kami berkehendak, kami akan mengucapkan seperti ini. In hadza illa asatirul awwalin. Ini perkataan Muhammad hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Jadi ada dua model. Orang kafir di zaman Nabi SAW yang tidak mau dengar sama sekali, terkena hasutan. Yang lainnya sudah dengar dan tetap apa? Berpaling. Itulah bedanya antara adbar wa tawalla. Kata Allah, tad'u man adbara wa tawalla. Neraka tadi yang nyala apinya bergejolak. Tad'u, memanggil orang yang berbalik dan berpaling. Banyak ahli tafsir mengatakan ini secara hakiki. Neraka tersebut berbicara. Berkata, ya fulan bin fulan, sini. Mudah-mudahan bukan orang Bintaro ya. Waliyadzubillah. Dipanggil namanya jelas. Ya Paijo bin Paimin disebutkan. Sebutkan namanya. Ya Joseph bin John. Sebutkan. Ya. Sebutin namanya oleh neraka tersebut. Dan neraka bisa berbicara. Banyak dalil, terlalu banyak di antara dalam Al-Qur'an. Ya. Halim talati, Allah bertanya kepada neraka, sudah penuhkah engkau?
Wa taqulu hal min mazid? Kata neraka belum, masih ada tambahan enggak? Neraka masih long, masih kosong. Cukup untuk diisi sama orang Bintaro, seluruhnya masih cukup. Waliyadzubillah. Jadi neraka panggil, ya. Tad'u man adbara wa tawalla, si fulan bin fulan dipanggil. Fulan bin fulan. Jadi tidak bisa kabur. Begitu dipanggil langsung ditangkap oleh neraka, kemudian dimasukkan dalam neraka jahanam, disiksa. Kata Allah, tad'u man adbara wa tawalla. Siapa orang yang adbara wa tawalla itu di antara sifatnya wa jama'a fa au'a. Sifatnya adalah mengumpulkan dan menabung, menyimpan. Di WA itu simpan, dia simpan hartanya di situ. Jama'a wa fa au'a. Jama'a mengumpulkan dan menyimpan. Ini jamaah menunjukkan al-hirs, semangat mengumpulkan harta. Fa'au'a mengumpulkannya dalam tempat, maksudnya tulul amal. Angan-angannya panjang, ngumpulin duit. Cita-citanya mau dikeluarin enggak mau dia. Ya. Dia menyangka umurnya akan panjang. Kata Allah, alladzi jama'a mala wa addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. Harta yang kita kumpulkan, harta yang mereka kumpulkan tidak menambah umur mereka meskipun 1 detik. Untuk melihat banyak pengusaha-pengusaha besar, begitu waktunya meninggal selesai. Apakah manfaat perusahaan yang dia miliki? Tidak menambah umurnya meskipun sedikit. Tidak ada. Maka ini orang-orang kafir ini, mereka mengumpulkan harta kemudian menyimpan. Kumpulkan harta dan menyimpan, itu kerjaan mereka. Ya. Karena mereka menyangka ini akan kanangan mereka terlalu panjang. Wa jama'a fa'au'a. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat manusia, ya. Sifat orang-orang kafir tersebut. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi hala, ya. Maksudnya memiliki sifat seperti itu. Hala itu adalah qillatu imsakin nafsi inda tira'i ma yuhzinuha aw ma yasurruha. Yaitu tidak bisa mengendalikan diri tatkala mengalami sesuatu yang menyedihkan dirinya atau menyenangkan dirinya. Tidak terkontrol. Manusia seperti itu, ya. Kemudian Allah jelaskan apa hala yang dia alami oleh manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam kondisi hala. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa dengan keburukan, berkeluh kesah kerjanya. Tidak bisa menahan dirinya. Tidak bisa menghadapi kondisi seperti itu. Berkeluh kesah, ngomong sana sini. Ya, ini orang kafir seperti itu, ngomong. Tidak bisa nahan dirinya. Ya, bahkan di antara mereka banyak yang bunuh diri. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau mendapat kebaikan manu'a, dia tahan, tidak mau dia keluarkan. Ya. Dia mau, dia ingin puas-puaskan dirinya sendiri. Tidak mau dia bagi-bagi. Ya. Subhanallah, saya diceritakan oleh sebagian kawan-kawan yang tinggal di negara kafir, orang kafir pelitnya luar biasa. Sampai mereka mengatakan, Ustaz, kalau mau dakwai orang kafir, undang mereka makan. Mereka kaget, kok ada orang baik seperti ini undang makan. Karena mereka kalau pacaran, kata saya mencerita lama di salah satu negara kafir, dia cerita, Ustaz, mereka pacaran saja, kalau mereka pacaran ajak ceweknya ke kafe gitu, nanti bayar sendiri-sendiri. Itu pacaran apa? Kita kalau pacaran enggak begitu, enggak keren banget. Masa ngundang cewek kemudian bayar sendiri-sendiri. Kemudian mereka sudah nikah juga begitu. Bukan berarti pacaran boleh ya, maksud saya. Jangan sampai dipahami salah ya. Maksudnya pacaran diundang pacar bayar sendiri-sendiri. Kemudian kalau sudah nikah pun demikian. Nanti terkadang istrinya kerja, suami kerja bayar sendiri-sendiri. Terkadang anaknya kalau sudah dewasa suruh ikut bayar. Sampai seperti itu, ya. Perhitungan luar biasa ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Al khair kebanyakan disebutkan dalam Al-Qur'an maksudnya harta. Al khair ya, innal insana lihubbil khairi lasyadid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat cinta dengan al khair, maksudnya dengan harta. Jadi ini sifat mereka. Kalau diberi harta maka sangat pelit. Maka inilah yang menyebabkan mereka diancam dengan innaha ladha, dengan neraka yang apinya menyala-nyala. Kemudian kata Allah, yang selamat dari itu semua siapa? Illal musallin. Allah tadi sebutkan sifat-sifat orang-orang yang masuk neraka jahanam. Sekarang Allah masuk dalam paragraf yang baru yang masih kaitan dengan sebelumnya tentang sifat orang-orang beriman. Yang selamat dari neraka yang tadi ladha, yang nazza'atan lisyawa,
yang mengikis kepala kulit. Ya, yang tad'u man adbara wa tawalla. Siapa yang selamat? Inilah sifat-sifat orang beriman. Kita berusaha memiliki sifat-sifat ini agar bisa selamat dari neraka tersebut. Apa sifat-sifat tersebut? Kata Allah, illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Sifat khusus orang beriman itu salat. Semakin dia salat, semakin tinggi imannya. Sampai Allah menamakan salat dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Ya. Kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang salat. Siapa? Alladzina hum ala salatihim daimun. Itu orang-orang yang daimun, selalu continue dalam menjalankan salat mereka. Mereka jaga waktu salat mereka 5 waktu. Ya, mereka kalau untuk salat sunnah mereka perbanyak dan mereka menjaga salat sunnah mereka. Dan kebiasaan Nabi kalau sudah melakukan sesuatu, Nabi yudawim alaihi, Nabi pun mendawamkan. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling continue meskipun apa? Sedikit. Meskipun sedikit. Ya, maka kalau kita sudah terbiasa salat duha, pertahankan salat duha. Kalau antum sudah punya wirid, suka salat witir, pertahankan salat witir. Jangan antum tinggalkan. Ya. Terutama masalah salat. Karena di antara ciri-ciri orang yang selamat dari neraka semua adalah ya, alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mereka dawam dalam salat mereka, terutama salat 5 waktu. Mereka kerjakan pada waktunya. Sebenarnya Allah mengatakan daimun, maksudnya mereka tidak kanan kiri kalau salat, khusyuk, ya, secara tubuh fisik khusyuk. Karena daim artinya tenang. Seperti nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bauli fil ma'id daim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang daim, yang tenang. Maka kalau orang yang salatnya daim, maksudnya kalau salat ya tenang, ya. Tidak lihat kanan, lihat kiri, lihat ke atas, ya. Jam berapa? Imamnya lama sekali. Ya. Tidak ngupil tatkala salat. Enggak. Tidak garuk kanan, garuk kiri sekali enggak apa-apa, tapi kelihatan dia salat dalam kondisi tenang. Saya pernah ketemu orang salat, dia salat kira-kira sini. Kemudian saya lihat dia pun lihat saya. Mungkin dalam hati dia, ngapain dia lihat saya salat? Saya juga ngapain dia salat lihat saya gitu. Jadi tidak benar seperti salat ya, ente serius lihat ke depan ya. Jangan lihat kanan, lihat kiri ya. Jangan disebutkan dengan yang lainnya. Mana itu disebut salat yang daim, salat yang daim. Tapi Allah alam pendapat yang pertama lebih kuat, maksudnya salat daim adalah salat yang dijaga waktunya, dijaga. Kalau seorang sudah senantiasa salat duha, dia jaga salatnya. Kalau dia salat malam, dia jaga salatnya. Salat 5 waktu terutama yang lebih utama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang mereka tahu bahwasanya harta mereka itu ada hak yang harus dikeluarkan. Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang minta-minta dan bagi orang-orang yang tidak minta-minta. Apa bedanya sa'il dan mahrum? As-sa'il yang minta-minta, dia minta, dia utarakan saya minta, atau dia minta di jalan, atau dia datang ke rumah minta. Maka ini kalau kita punya harta, kita tahu mereka punya hak dari harta kita. Karena kata para ulama ini ayat ya turun sebelum adanya zakat. Masih di mana? Di fase Makkiyah ya. Masih di fase Makkiyah, belum ada kewajiban zakat. Hanya sedekah. Tapi mereka sudah sadar bahwasanya harta saya yang banyak ini ada kewajiban yang harus diberikan kepada orang-orang yang miskin. Lisail. Wal mahrum, al-mahrum adalah orang yang susah, miskin tapi mereka tidak minta. Di antaranya disebut oleh para ulama yaitu orang yang bekerja tapi penghasilan enggak cukup. Terkadang kita kasihan sama orang yang minta, tapi orang yang jualan tidak kita kasihan. Padahal dia lebih setengah mati. Dia udah bangun sebelum subuh, misalnya bikin pisang goreng, nanti jualan nggak laku. Lebih setengah mati mana? Ini atau yang minta tadi? Setengah mati ini sudah jualan, bangun sebelum subuh, goreng sana, goreng sini, ternyata nggak ada yang beli. Maka kalau antum ingin bantu, antum bantu juga. Ini orang kasihan, dari tadi jualan nggak ada yang beli, antum belilah. Ya, nggak usah tawar-tawar kalau beli. Sembelihnya berapa? 2.500 ya. Saya borong semuanya. Enggak usah ditawar lagi. Kita niat memang bantu. Ya, ini al-mahrum. Makanya di antara yang dituntut kita adalah mengenal saudara-saudara kita yang kekurangan. Yang mereka ta'affaf, mereka menahan diri, tidak ingin menyampaikan kekurangan mereka. Kita lihat kondisi mereka, lihat orang itu murung misalnya, orang itu pakaiannya kok enggak ganti-ganti misalnya, kok dia tadinya naik motor sekarang jalan kaki, meskipun dia enggak pernah minta. Kita harusnya peka, tahu orang ini kenapa begini, apalagi teman-teman kita di masjid, ya. Dan mungkin dia malu,
minta-minta ya. Ya dua-duanya punya hak. Yang minta-minta kita kasih, demikian juga yang mahrum, yang bersusah payah sementara dia kekurangan, maka juga kita kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yusaddiquna biyaumiddin," dan orang-orang yang mereka membenarkan adanya hari pembalasan. "Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun," dan orang-orang yang mereka merasa takut dengan Rabb mereka. "Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun." Bahwasanya azab Rabb mereka tidak aman. Bisa jadi menimpa mereka, mereka takut. Itu ciri orang beriman. Tidak merasa pede masuk surga, ya. Tidak merasa pede selamat dari neraka Jahannam. Tidak, itu bukan ciri orang beriman. Orang beriman takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bainal khauf war raja, berharap masuk surga tapi takut juga masuk neraka. Tidak pernah merasa pede. Ya, siapa yang jamin Anda masuk surga? Ada stempel dari Allah ente masuk surga. Sedangkan para sahabat yang dijamin masuk surga ya takut. Umar bin Khattab takut. Padahal Nabi sudah bilang Umar fil jannah, Umar di surga. Tidak pernah Umar kemudian pede, saya pasti masuk surga, saya gendeng kamu ke surga. Enggak ada. Enggak ada. Itu Umar bin Khattab yang dia masuk surga. Apalagi kita yang bahlul-bahlul seperti ini. Saya minum kopi dulu sebentar. Jadi hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, ini sifat-sifat kata sebagian ulama Allah sebutkan sebagai pertentangan dari sifat-sifat orang kafir. Orang kafir tadi apa? Ya. Wa jama'a fa'awa, ngumpulin harta disimpan, enggak mau dikeluarin. Orang beriman memberikan kepada orang yang minta dan apa? Dan yang tidak meminta. Mereka innahum yarawnahu ba'ida. Apa azab? Enggak ada. Azab hari kiamat enggak ada. Mustahil, ba'id, jauh. Adapun orang beriman walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ya, jadi sifatnya bertentangan. Orang beriman percaya dengan hari pembalasan dan percaya ada azab, bahkan tidak merasa aman dengan azab. Sementara orang kafir tenang, ba'id. Mustahil kena kita. Sampai nantang, mana azabnya? Saking pede bahwasanya tidak ada azab, makanya nantang, mana azabnya? Ente Nabi turunkan azab. Berbeda dengan orang-orang beriman. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Zaman sekarang zaman fitnah syahwat, hati-hati. Seorang tergelincir masuk neraka jahanam gara-gara dua, fitnah syubhat dan fitnah apa? Syahwat. Sekarang dua-duanya tersebar di media sosial. Syubhat di sana sini. Bukan syubhat lagi masalah bid'ah, bahkan saya masalah kekufuran. Bid'ah liberal, syubhat liberal, syubhat ateis ya. Membuat orang ragu tentang Tuhan ya. Syubhat yang tidak diduga bakalan muncul luar biasa. Ya, oleh karenanya benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, akan badirul a'mal fitanan ka qita'il lail muzlim. Segera kalian beramal sebelum datang ada potongan-potongan fitnah yang sangat gelap ya. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang di pagi hari beriman, sorenya kafir. Itu terjadi zaman sekarang. Terjadi zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita bilang enggak bisa kafir, susah. Harus dirayu kemudian diajak oleh orang, dikasih syubhat. Sekarang orang pagi hari beriman, malam hari dia buka internet, dia baca-baca macam-macam, benar Tuhan ada atau tidak ya? Oh, ternyata boleh minta kepada penghuni kubur misalnya. Baca syubhat. Kekuburan, ya. Akhirnya pagi beriman, malam kufur. Malam beriman, pagi kufur. Itu mungkin terjadi. Makanya di antara yang bisa menghalangi seorang tersebut adalah beramal saleh, menjauhkan dirinya dari hal tersebut. Dari syubhat-syubhat tersebut. Il walladzina hum li furujihim hafizun. Jaga kemaluan. Jangan sampai ya kemaluan kita tidak dijaga. Ya. Kata Nabi, ihfaz auratikum. Jagalah. Ihfaz auratak, jagalah kemaluan. Kecuali dari istrimu atau budak perempuan. Maka jangan kita umbar aurat kita. Sekarang waliyadzubillah orang bisa pacaran lewat HP, kirim gambar-gambar auratnya kepada wanita, sang wanita kirim gambar kepada sang lelaki, waliyadzubillah, sementara sang perempuan sudah punya suami, sang lelaki sudah punya istri. Terjadi ya ikhwan. Terjadi. Bahkan terjadi bukan orang awam, terkadang terjadi bagi orang-orang yang dianggap orang berilmu. Syahwat yang menguasainya, dia tidak bisa menahan dirinya. Dia tidak menjaga kemaluannya. Dia keluar dari ayat ini, walladzina hum bi furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali
mereka tidak jaga kepada istri-istri mereka atau budak-budak perempuan mereka, fa innahum ghairu malumin. Kalau mereka lampiaskan syahwat mereka, mereka tampakkan aurat mereka kepada istri mereka, kepada budak wanita mereka, enggak ada masalah. Mereka tidak tercela. Faman ibtagha ghaira dzalik fa ulaika humul adun. Barang siapa yang mencari daripada selain ini, bukan kepada istrinya, bukan kepada budak wanitanya, kepada teman chattingnya, kepada istri orang, ya, kepada orang tidak dikenal, masuk dalam hal-hal masuk dalam orang-orang wanita, para pezina yang kemudian menawarkan diri mereka untuk dipertontonkan, ya, sex call dan apa macam-macamnya. Waliyadzubillah, zaman sekarang luar biasa. Ya, mungkin tidak pernah terbetik oleh kita di zaman dahulu. Sekarang sarana untuk melampiaskan syahwat bervariasi dan mudah sekali. Mudah sekali. Maka orang-orang yang terjerumus dalam hal tersebut tidak termasuk dalam ayat ini. Karena Allah hanya mengecualikan cuma dua. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Cuma pada istri-istri dan budak-budak wanita. Budak wanita enggak ada zaman sekarang. X. Tinggal apa? Satu. Yang antum halal cuma sampai istri antum. Azan. Berapa menit lagi? 1 menit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun." Barang siapa mencari selain ini maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanati mu'adihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah mereka, menjaga janji mereka. Kalau mereka sudah berjanji, mereka akan penuhi. Kalau mereka diberi amanah, maka mereka akan jaga amanah tersebut. Dan saya ingatkan para hadirin dan hadirat, kalau kita dikasih amanah, di antara amanah adalah uang umat. Kalau kita buka yayasan, kemudian ada uang umat dititipkan kepada kita, harus amanah. Azan ya? Azan aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan bahasan kita masih pada sifat-sifat orang beriman yang selamat dari azab neraka Jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un," yaitu orang-orang yang menjaga amanah mereka dan menjaga janji mereka, bukan seperti orang-orang munafik yang idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Kalau mereka berjanji mereka menyelisihi, kalau mereka diberi amanah mereka berkhianat, ya. Dan saya ingatkan bahwasanya di antara amanah yang harus diperhatikan adalah amanah uang umat. Kalau seorang membuat yayasan Islami, kemudian dia mengumpulkan uang umat, maka dia harus berhati-hati dalam menggunakan uang umat tersebut. Lebih hati-hati daripada menggunakan uangnya sendiri. Sebagian orang, kalau dia menggunakan uangnya sendiri, dia benar-benar perhitungan, benar-benar dia jangan sampai salah, ya. Adapun uang umat terkadang dia tidak pedulikan. Padahal sebaliknya, kalau uang kita sendiri enggak ada masalah, tapi uang orang, ya, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berhati-hati tatkala menerima uang umat dan untuk mengatur uang umat tersebut, karena dia akan diminta pertanggungjawaban atas amanah tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum bi syahadatihim qa'imun," dan orang-orang yang mereka tegak menjalankan syahadah mereka, ya. Kebanyakan menafsirkan maksudnya syahadah, persaksian, artinya mereka tetap menjelaskan persaksian mereka dengan benar, tidak ada yang disembunyikan meskipun itu berkaitan dengan kerabat mereka, meskipun berkaitan mungkin menjatuhkan keluarga mereka, ya. Selama mereka diminta persaksian, maka mereka akan menyampaikan persaksian sebagaimana adanya, tidak disembunyikan dalam rangka membela kerabat atau mereka saudara, tidak. Sebagian tafsir mengatakan walladzina hum bi syahadatin qa'imun, artinya mereka tegak menjalankan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tegak bertauhid kepada Allah dan tegak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata Allah, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang muhafadzah menjaga salat mereka. Apa bedanya daimun dengan yuhafizun? Di awal ayat Allah mengatakan walladzina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang daimun menjaga salatnya tetap. Yang terakhir Allah mengatakan menjaga salatnya. Sebenarnya Allah mengatakan daimun berkaitan dengan zat salat tersebut dikerjakan pada waktunya, ya. Adapun yuhafizun berkaitan dengan kualitas, yaitu dia menjaga kualitas salatnya. Dia kerjakan di awal waktunya, dia sempurnakan wudunya, dia jaga, dia sempurnakan rukunnya, sunnah-sunnahnya dia kerjakan. Ya, kualitas dalam menjalankan salat
tersebut. Kemudian setelah dia salat, dia tidak melakukan hal-hal yang mungkin bisa mengurangi pahala salatnya atau menggugurkan pahala salatnya. Ini yang disebut dengan al-muhafadzah, ya. Ini dalil bahwasanya salat begitu penting amalan salat. Kenapa? Ketika Allah menjelaskan tentang azab neraka dan Allah mengatakan illal musallin. Allah mengatakan kecuali orang-orang yang salat yang selamat. Allah tidak mengatakan illa shaimin, orang-orang yang salat, illal muzakkin, orang-orang yang bayar zakat, tidak. Tapi Allah mengatakan illal musallin. Seakan-akan sifat khusus orang-orang beriman adalah apa? Salat. Kemudian Allah buka dengan salat dan Allah akhiri dengan sifat salat. Sifat-sifat orang selamat tersebut Allah buka dengan salat. Wal illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Allah tutup dengan walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan ini mirip seperti dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian setelahnya Allah sebutkan salat-salat, terakhir juga Allah sebut tentang apa? Salat. Ya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Allah buka dengan salat, Allah tutup dengan salat. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi Allah sebutkan ciri orang-orang beriman dibuka dengan salat, tutup dengan salat. Seperti dalam surat ini. Ya, ini menunjukkan salat itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala pertama kali Allah mewajibkan salat, Allah wajibkan 50 kali dalam sehari semalam. Ya, karena Allah cinta kepada ibadah tersebut. Namun alhamdulillah Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa sarankan minta keringanan. Sampai akhirnya jadi berapa? 5. Kita bilang kepada Nabi Musa, jazakallahu khairan. Kalau tidak ketemu Nabi Musa, payah kita 50 kali sehari semalam. Sebagian kita 5 waktu saja sudah setengah mampus, apalagi 50. Jadi maksud saya, ibadah salat ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhtiin." Kenapa orang kafir ke arahmu muhtiin? Muhtiin ada dua pendapat secara umum, ada yang mengatakan muhtiin musri'in, menuju kepadamu. Ada yang mengatakan yaitu amidin. Ada yang mengatakan muhtiin artinya mu'ridin, berpaling darimu. Ada yang mengatakan kenapa mereka berpaling darimu wahai Muhammad? Ada yang mengatakan kenapa mereka bersegera menujumu kemudian mereka berpaling? Ibnu Katsir berusaha mencoba menggabungkan dua pendapat ini. Ada yang mengatakan berpaling, mu'ridin, ada yang mengatakan amidin, menuju kepada engkau. Setelah itu Allah berkata, anil yamini anis shimali izin. Mereka terpencar-pencar berkelompok-kelompok sebelah kananmu dan sebelah kirimu. Artinya mereka sudah menuju Nabi Muhammad kemudian mereka berpencar. Kata Ibnu Katsir, yaitu mereka sudah melihat tentang agungnya Nabi Muhammad SAW, mereka sudah melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW, mereka sudah melihat akhlak Nabi SAW, mereka sudah mendengar ayat-ayat Allah, tapi mereka berpaling. Kenapa mereka berpaling? Padahal mereka sudah tahu akan kebenaran Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Dan ini mirip seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin, ka'annahum humurum mustanfira, farrat min qaswara." Kenapa mereka berpaling dari peringatan Rasulullah SAW? Ka'annahum humurum mustanfira. Mereka seperti himar-himar yang kabur, farrat min qaswara, lari karena takut dari singa, kejaran singa. Jadi mereka sudah dengar Nabi baca Al-Quran, mereka kayak gelisah, kayak takut seperti himar yang takut diburu atau dikejar oleh singa. Padahal mereka sudah tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ayatma'u kullu imri'in minhum ayyudkhala jannata na'im? Apakah masing-masing dari mereka ingin dimasukkan dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Ini sebagian ahli tafsir seperti Al-Qurtubi, mereka membawakan athar atau riwayat yang menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir berkumpul sekitar Nabi Muhammad, kemudian mendengar Nabi baca Al-Quran, kemudian mereka mengejek, mereka mendustakan, kemudian mereka berkata, la in dakhala haula'il jannah lanadkhulannaha qablahum. Kalau mereka itu Muhammad dan kawan-kawan masuk surga, kita masuk surga lebih dahulu sebelum mereka. Tenang aja. Kata Abu Jahal, kawan tenang. Itu Muhammad kalau masuk surga, dia masuk surga sudah ada kita di dalamnya. Santai. Kamu sudah di sini, udah gandeng bidadari lagi Abu Jahal. Ya. Ini disebut oleh Al-Qurtubi misalnya. Tapi Allah alam, zahirnya ayat ini Allah mengatakan mereka kafir, mereka berpaling, apakah masih ingin masuk surga? Enggak mungkin, kalla, enggak mungkin. Jadi seakan-akan mereka ada pembenaran terhadap Rasulullah. Rasulullah sebutkan surga. Masing-masing dari mereka terbetik dalam diri mereka seakan-akan saya juga ingin masuk surga. Tapi Allah bantah bisikan hati mereka dengan berkata, apakah setiap kalian ingin masuk surga? Kalas, tidak mungkin.
cara kalian seperti ini, menghina Rasulullah SAW, berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak mungkin kalian masuk surga. Jadi seakan-akan Allah mengabarkan dalam hati mereka itu, seakan-akan meskipun mereka menghina Nabi, tapi mereka ada juga membenarkan ingin apa masuk surga. Karena Nabi sebut tentang surga bidadari, enak juga masuk surga, ingin masuk surga. Ya. Ini ada pendapat seperti yang saya sebutkan, mereka dengan sombong mengatakan kalau Muhammad dan teman-temannya masuk surga, kita sudah masuk surga sebelum mereka. Kata Allah, "Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun." Sungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka sudah ketahui. Artinya apa? Mereka diciptakan dari apa yang mereka diciptakan dari air mani yang hina. Artinya, seakan-akan Allah berkata, kenapa kalian sombong berpaling dari peringatan Allah sementara kalian tahu asal kalian dari air yang hina. Dari air yang hina. Al-Qurtubi membawakan dalam tafsirnya bahwasanya diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, seorang tabi'in rahimahullah, dia melihat seorang bernama Al-Muhallab bin Abi Sufrah yatabakhtar fi mutrafi khazzin wa jubbatin khazzin. Ya. Dia sedang berjalan dengan memakai jubah dari kain yang indah, dari sutra, kemudian dia pakai rida, selendang juga dengan kain yang halus, yang indah. Maka Mutarrif menegurnya. Dia berkata, "Ya Abdullah," karena jalan dengan yatabakhtar, dengan kesombongan. Maka sebagai seorang yang alim dia tegur. "Ma hadhil misyah allati yubghidaha Allah?" Wahai fulan, kenapa kau berjalan dengan jalan yang dibenci oleh Allah seperti ini? Maka orang ini jengkel ditegur. Dia mengatakan, "Ata'rifuna?" Kau tahu siapa saya? Ente tahu siapa saya? Negur-negur saya. Kata Mutarrif, "Naam, saya tahu engkau siapa." Ya, "Awwaluka nutfatun madhirah, akhiruka jifatun qadhirah, wa anta tahmilul adhirah." Engkau itu asalnya berasal dari air mani yang hina. Kalau sudah mati jadi bangkai yang bau. Sekarang pun dipakai jubah, dalam perutmu ada kotoran. Itu hakikat dirimu. Akhirnya Al-Muhallab pun sadar dan dia pun tidak jalan sombong lagi. Jadi ente kenapa sombong? Ente tercipta dari air mani yang hina. Berkata Mahmud Al-Warraq membuat syair seputar masalah ini, makna ini dia berkata, "Ajibtu min mu'jabin bi suratihi wa kana fil asli nutfatan madhirah." Aku heran dengan orang yang kagum dengan dirinya, dengan bentuknya, dengan parasnya, dengan pakaiannya. Wa kana fil asli nutfatan madhirah. Padahal dia asalnya berasal dari air mani yang hina. Wa huwa gadan ba'da husni suratihi yasiru fil lahdi jifatan qadirah. Nanti dia setelah indah perangainya, ujung-ujungnya dia akan dalam liang lahat menjadi bangkai yang kotor, yang bau. Wa huwa ala tihihi wa nakhwatihi ma baina thawbaihi yahmilul adhirah. Dia sekarang sedang tersesat, ya, sementara di balik jubahnya dia sedang membawa kotoran yang bau, yaitu dalam perutnya. Baik, setelah itu Allah berfirman, "Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi innal qadirun." Masuk paragraf baru. Kata Allah, aku bersumpah dengan penguasa timur dan barat. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ini banyak dalam Al-Quran. Fala wa rabbika, demi Rabbmu. Sini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fala uqsimu bi rabbil masyariq. Sungguh aku bersumpah dengan penguasa timur dan barat. Innal qadirun. Sungguhnya kami sangat mampu. Ala an nubaddila khairan minhu ma nahnu bimasbuqin. Kami mampu untuk mengganti mereka dengan yang lebih baik dan kami tidak akan terkalahkan. Artinya kami tidak bakalan tidak mampu. Kami mampu. Ini ada dua tafsiran secara umum. At-Tabari rahimahullah memilih pendapat, maksudnya Allah mengatakan kami ini penguasa timur dan barat, ya. Dan kami penguasa timur dan barat, lihatlah bagaimana hebatnya kami dengan ciptaan kami, mataharinya, rembulannya, buminya, isi bumi, bintang-bintang dan begitu, ya. Luar biasanya, untuk bangkitkan kalian gampang. Untuk bangkitkan kalian apa? Gampang. Bahkan kami mudah mengganti kalian dengan yang lebih baik. Kalau kami binasakan kalian sekarang, gampang. Lalu kami gantikan dengan orang-orang yang soleh, yang taat. Ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Maksudnya Allah mudah mematikan mereka, orang-orang kafir Quraisy, dan Allah ganti dengan orang yang soleh. Adapun Ibnu Katsir berpendapat lain. Ibnu Katsir mengatakan, ala an nubaddila khairan minhum. Bahwasanya kami hari kiamat, karena kami yang telah menciptakan langit dan bumi dengan isinya yang dahsyat, bangkitkan kalian sangat mudah. Dan kami akan bangkitkan kalian dengan jasad yang lebih baik daripada kalian sekarang. Karena nanti kalian dibangkitkan, kalian kuat, dijemur di bawah terik matahari 50.000 tahun. Kalian tidak mati-mati.
Kalian kuat tatkala disiksa oleh api neraka, kalian tidak mati-mati. Kalian pandangannya jadi tajam, bisa melihat malaikat, bisa melihat iblis, bahkan kalian ngobrol sama iblis. Sekarang belum bisa kan? Ini kata Ibnu Katsir, maksudnya demikian. Dari sisi fisik kalian akan lebih dibangkitkan, bahkan lebih baik daripada sekarang. Dan itu nanti pada hari kiamat kelak. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahum alladhi yu'adun. Biarkanlah mereka yakhudu, yaitu berbincang-bincang, mengejek Al-Qur'an, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yal'abu, dan mereka bermain-main dengan agama ini, ya. Hatta yulaqu yaumahum alladhi yu'adun, sampai mereka bertemu dengan hari yang mereka dijanjikan, yaitu hari kiamat. Yauma yakhrujuna minal ajdasi siraan, di mana mereka akan keluar dari kuburan mereka siraan, cepat. Ya, dalam ayat yang lain ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang bertebaran, keluar tiba-tiba bangkit dari kuburan, bingung mau ke mana? Bingung, bertebaran banyak sekali. Siraan, dengan gerakan yang cepat. Ka'annahum ila nusubi yufidun. Nusub di sini maksudnya adalah berhala. Seakan-akan mereka menuju berhala dengan cepat. Yufidun maksudnya cepat. Maksudnya apa? Mereka di dunia dulu, kalau mereka datang ke berhala, mereka berlomba-lomba. Siapa yang lebih dahulu mengusap berhala tersebut? Siapa yang lebih dahulu beri sajian kepada berhala tersebut? Siapa yang dahulu sarungi berhala tersebut? Mereka berlomba-lomba. Maka demikianlah sebagaimana mereka semangat di dunia untuk menuju kepada berhala mereka, al-jaza' min jinsil amal, pada hari kiamat pun mereka demikian. Mereka bersegera menuju azab mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, khashi'atan absaruhum. Pandangan mereka tertunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi dengan kehinaan. Karena dulu di dunia mereka sombong, angkuh. Maka balasannya al-jaza' min jinsil amal. Pada hari kiamat mereka terhina, wajah mereka sudah nampak terhina pada hari kiamat kelak. Di antaranya wajah mereka hitam. Ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah menghitam. Di antaranya ya bahwasanya wajah mereka penuh dengan debu, ya. Ya. Seperti apa namanya? 'Alaiha ghabarah. Wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Wajah mereka penuh dengan debu. Karena waktu mereka di padang mahsyar, keringat mereka sampai di wajah mereka, kemudian debu-debu menempel pada wajah mereka, dan ini salah satu bentuk Allah menghinakan mereka pada hari kiamat kelak. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang mereka dijanjikan. Allah menggunakan kanu di sini, dzalikal yaumul ladzi kanu berarti menunjukkan fi'il madhi. Itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Terkadang Allah menggambarkan tentang masa depan, Allah ungkapkan dengan fi'il madhi, fi'il past, ya, untuk menunjukkan verb past, untuk menunjukkan kepastian terjadinya. Kepastian apa? Terjadinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang surat Al-Ma'arij. Semoga bermanfaat dan semoga menambah iman kita semua. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apa ada khilafiyah mengenai salat berjamaah untuk laki-laki 5 waktu di masjid? Memang ada khilaf, ya, ada khilaf. Ya, kalau secara madhab, ya, maka jumhur mengatakan tidak wajib, sunnah. Ada yang sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Namun pendapat yang lebih kuat, ya, adalah wajib, ya. Ya, karena apa fungsinya masjid? Kemudian kalau orang-orang dipanggil kemudian tidak ke masjid, dalil menunjukkan ya akan wajibnya salat berjamaah, ya. Kalau salat di rumah tanpa udzur, maka salatnya sah atau tidak? Sah. Bagi yang berpendapat salat berjamaah hukumnya wajib, ya, maka barang siapa yang salat di rumah, ya, maka karena ada udzur salatnya sah, ya. Salatnya sah tapi dia berdosa karena dia meninggalkan kewajiban. Saya mau bertanya, saya baru hijrah, saya ingin sekali hijrah total tapi suami saya masih berkecimpung dengan riba. Jadi kami masih makan dari hasil gaji suami dan pekerjaannya. Setelah saya sudah memberitahukan suami, tapi suami saya malah mengingkari kalau itu riba. Jadi saya harus bagaimana? Ini berarti suaminya ada syubhat. Ya. Dia mengatakan bukan riba, maka harus dijelaskan. Kalau itu riba harus dijelaskan kepada suaminya. Karena suaminya mengatakan itu bukan riba. Berarti perlu penjelasan. Tapi seandainya itu adalah riba, maka tidak apa-apa dia, ya, nasihati terus suaminya, ya. Dan
dalam kondisi darurat dia masih boleh makan dari hasil tersebut, tetapi cuma yang kebutuhan primer, ya. Hanya untuk makan untuk kebutuhan primer, ya. Adapun untuk beli emas, untuk beli lain-lain enggak boleh. Ya. Hanya cukup untuk kebutuhan primer karena darurat. Tapi terus nasihati suami, ya. Terus nasihati suami, dosanya kepada suami. Afwan Ustaz, keluar dari tema, saya mau tanya, apabila seorang anak terlahir di luar nikah, sudah lahir tapi saat umurnya 2 minggu orang tuanya baru menikah secara sah. Pertanyaannya, apakah pernikahannya anaknya tetap sah bila diwalikan dengan ayahnya? Tidak, ya. Karena sudah lahir. Kalau masih dalam perut masih ada khilaf, ya. Tapi kalau sudah lahir baru dia nikah berarti anak sudah bukan anaknya, ya. Bukan anaknya, maka kalau dia menikah harus dengan wali hakim, kalau itu anak perempuan. Saya pernah cerai talak pertama waktu saya rujuk dengan istri dengan berjima. Tanpa memberitahu kepada orang tua dan anak-anak. Apakah sudah benar ya Ustaz? Jadi rujuk ada 2, dengan perkataan atau dengan perbuatan. Sebagian ulama mengatakan tidak sah dengan perbuatan, harus dengan perkataan. Itu pendapat yang lebih benar. Harus dia mengatakan saya rujuk. Karena orang kalau ditalak 1 atau talak 2, statusnya masih istri, tapi yang haram tidak boleh dia nikmati istrinya tersebut karena sudah dicerai. Maka seluruh kegiatan yang menunjukkan dia berlezat dengan istrinya haram. Dia mencium istrinya tidak boleh, apalagi menjima istrinya. Kecuali dia apa? Mengatakan saya rujuk. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah berjima maka itu rujuk dengan perbuatan. Dan itu diperbolehkan. Ini khilaf. Tapi saya lebih condong pada pendapat kalau mau rujuk harus ngomong dulu. Ya. Istriku, saya rujuk. Terserah setelah itu. Di sini dia sebutkan saya tidak lapor kepada bapak dan anak. Ya enggak apa-apa, enggak itu sunnah. Sunnah kalau mau rujuk adalah mengambil dua saksi, ya. Wa asyidu dawai adli minkum, datangkan 2 saksi yang adil. Itu sunnah dalam masalah rujuk. Tapi seandainya dia rujuk, dia bilang istrinya tanpa dia datangkan 2 saksi, maka tetap sah rujuknya tersebut. Jangan mudah-mudah menjatuhkan talak, ya. Apakah orang yang murtad terhalang waris mewarisi? Iya, orang kafir, orang murtad la yarisul muslim kafiran, ya. Seorang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir tidak mewariskan kepada seorang muslim. Bagi orang-orang yang melampaui batas tersebut, jika ia ingin bertobat maupun hijrah, amalan apa yang dapat menggugurkan dosa-dosa tersebut? Dia bertobat kepada Allah, kemudian dia lakukan lawannya. Kalau dahulunya dia tidak menjaga pandangannya, dia jaga pandangan. Kalau dahulunya dia tidak menjaga kemaluannya, dia jaga kemaluannya. Kalau kita bertobat, Allah Maha menerima taubatnya. Demikian saja para hadirin, banyak pertanyaan tidak saya jawab karena kekurangan ilmu, ya. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.